Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Yang penting jangan kekurangan uang minta ke bu guru ya. Kalau kekurangan materi bisa minta ke ibu. Terus kalian tetap semangat PKL yang tinggal 1 bulan lagi. Silahkan kalian ambil manfaatnya yang ada di industri. Apa yang positif kalian ambil dan yang negatif jangan kalian ambil. Oke. Dalam pembelajaran 4 kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi data dan suara. Nah, pada materi ini nanti ada 3 yang dibahas, yaitu teknologi komunikasi data, teknologi komunikasi audio atau suara, kemudian aspek-aspek teknologi komunikasi audio atau suara. Pada teknologi komunikasi data, di sini teknologi komunikasi data adalah teknologi yang digunakan dalam komunikasi data. Beberapa perangkat yang digunakan sebagai peralatan komunikasi data yang dikenal dengan istilah DCE ataupun peralatan terminal data atau DTE dan peralatan komunikasi terminal data DCCE. Nah, di sini ada penjelasan tentang apa itu DCCE, DTE, dan DCCU. Nah, kalau DCCE merupakan peralatan yang digunakan untuk menyalurkan informasi antar lokasi. DTE merupakan peralatan tempat informasi masuk dan keluar bagi pengguna. DCCU adalah peralatan yang mengatur hubungan antara peralatan komunikasi data. Nah, berikut merupakan beberapa tugas dari DCCU. Yang pertama adalah membentuk antarmuka, antar sistem, masukan, keluaran. Yang kedua, mengendalikan sinyal antarmuka modem dan mengkonversi sinyal. Kalian sudah tahu sendiri kan, ada sinyal digital dan ada sinyal analog. Kemudian yang ketiga adalah mengubah data yang akan dikirimkan menjadi serial ataupun sebaliknya. Yang keempat adalah melakukan konversi sandi. Yang kelima, melakukan pengujian kesalahan, mengatur error recovery dengan mekanisme retry. Jenis-jenis komunikasi data di sini biasanya kalian itu sudah tidak mengenal karena ini sudah zaman old. Jenis komunikasi data yang kalian kenal saat ini adalah jaringan komputer. Nah, Ibu akan memberi sejelas materi tentang telegraf. Nah, telegraf itu adalah sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Untuk lihat sistem telegraf bekerja seperti apa, kalian simak pada gambar berikut ini. Nah, di sini orang yang mengirimkan pesan ya akan mengetikkan. Nah, perintah yang diketikkan itu dalam bentuk sandi Morse. Misalkan huruf A adalah strip 1 kali dan panjang 1 kali. Nah, itu seperti kalian pada pelajaran sandi Morse. Itu menggunakan Morse. Nah, nanti di print out menggunakan kertas. Itu terkirim. Kemudian ada faksimil. Faksimil itu sama saja dengan alatnya itu kayak printer, bisa untuk fotokopi. Nah, dari fotokopi itu nanti kita itu bisa dikirimkan kayak contoh salinannya. Misalkan sekarang ini kan banyak printer yang sudah lengkap dengan dengan untuk fotokopi, dengan untuk faksimil juga. Kalau zaman dulu itu jarang orang mengirimkan email. Kalau mengirimkan pesan misalkan ke sebuah lembaga itu menggunakan faksimil. Nah, saat ini pun masih ada instansi yang masih menggunakan mesin fax. Jadi, di situ ketika kita akan mengirimkan fax, pertama nomor tujuan itu dipastikan nomornya itu aktif apa enggak dan
sudah siap apa belum untuk menerima faksimil. Kalau posisi penerima sudah siap, kita sebagai pengirim itu memasukkan kertas yang berisi surat atau salinan dokumennya, kita masukkan ke mesin faksimil, kemudian tekan start. Nah, tapi jangan lupa nomor tujuan itu di-dial terlebih dahulu. Nah, setelah kita start dan send, di sana di penerima itu akan menerima salinannya persis seperti yang kita kirimkan. Itu adalah mesin faksimil. Kemudian ada pager. Pager itu alat atau mesin yang berfungsi untuk memanggil atau memberikan instruksi satu arah. Jadi kalau pager itu kayak semacam SMS, bentuknya itu kayak dompet kecil, tapi itu tidak interaktif. Nah, kalau menurut guru dan teman-teman itu komunikasi data yang sangat interaktif ya jaringan komputer, karena komunikasi menggunakan jaringan komputer kita bisa mengakses komunikasi secara bebas. Contohnya kita bisa menggunakan website, media sosial yang lain, dan video conference. Nah, tinggal yang kedua adalah teknologi komunikasi audio atau suara. Nah, teknologi komunikasi audio atau suara di sini yang sering kita kenal adalah telepon, di mana kita bisa berkomunikasi langsung antara satu orang dengan yang lain secara bersamaan, nggak mungkin bergantian. Jadi ketika kita bertanya, misalkan kamu lagi ngapain? Nah, di seberang sana sudah mendengar dan bisa langsung menjawab tanpa harus ketik ganti-ganti itu nggak usah. Itu kalau sistem di HT ya. Nah, keuntungan dari telepon itu sangat banyak. Kita bisa komunikasi langsung. Kalian sudah sering menggunakan telepon, jadi kalian nggak usah nggak usah bingung ketika kalian mengimplementasi telepon dalam kehidupannya kalian sehari-hari, dan itu sudah kalian pakai itu telepon. Bahkan sekarang itu perkembangan telepon pun sudah jarang digunakan karena telepon duduk, mungkin di rumah kalian sudah jarang yang menggunakan telepon duduk karena sudah berganti ke seluler, apalagi dengan aplikasi Android saat ini yang sudah memfasilitasi layanan video conference. Kemudian kalian bisa video call, itu merupakan sebuah teknologi yang semakin maju. Nah, sebagai tugas nanti Bu Guru akan membuat tugas buat kalian, yaitu kalian silahkan membuat video. Videonya bebas yang jelas tentang telepon. Nah, itu tugas dalam bentuk video, itu tugas portofolio yang nanti digunakan untuk penilaian akhir semester. Dibuatnya per kelompok aja. Per kelompok itu satu kelompok 2 anak. Nah, kemudian tugas selanjutnya, silahkan kalian catat baik-baik soalnya. Yang pertama, sebutkan tujuan komunikasi data. Yang kedua, sebutkan fungsi ringer pada telepon. Yang ketiga, jelaskan tentang mekanisme komunikasi. Itu saja tugasnya untuk materi hari ini, Bu Airi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.